Shalom, puji Tuhan, anugerah Tuhan sehingga hari ini pada tanggal 24 Mei 2020 kembali saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Sebelumnya saya buka dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, di mana hari ini atas anugerah-Mu Bapa, Engkau memberikan hamba kesempatan untuk bersaksi bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan kami semua umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, proses kesaksian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah Engkau Tuhan yang ambil alih, biar Engkau Tuhan yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Jadi kesaksian saya ini yaitu kejadiannya pada awal bulan Februari 2020, di mana bangsa kita saat itu belum ada informasi bahwa ada virus corona di bangsa kita. Bahkan banyak wacana-wacana saat itu, berita-berita, pernyataan saat itu bahwa virus corona tidak akan bisa masuk di bangsa kita karena tidak cocok dengan situasi atau iklim cuaca di bangsa kita. Nah, pada malam itu saya bermimpi Tuhan membawa saya ke depan sebuah tembok. Jadi saya berdiri di depan sebuah tembok. Tembok itu sangat besar, sangat tinggi, dan tembok itu sangat kokoh. Tetapi tiba-tiba tembok itu, dari tembok itu terjatuh sebuah batu, sehingga membuat tembok itu menjadi berlubang. Dan Tuhan memerintahkan saya untuk melihat melalui lubang yang ada di tembok itu, untuk melihat apa yang ada di belakang tembok itu. Dan saya mengintip melalui lubang yang ada di tembok itu, dan saya sangat kaget. Bagaimana saya tidak kaget? Saya sangat kaget karena di situ saya melihat bahwa ada gelombang tsunami yang sementara bergerak mau menghantam tembok itu, dan air yang dibawa oleh gelombang itu adalah air yang berwarna hitam. Bahkan saat itu langit di atas air itu juga berwarna hitam dan begitu mencekam, sehingga saya melihat hal itu begitu mengerikan bagi saya pada saat itu. Dan disitulah Tuhan berbicara, jika tidak ada orang yang mau mempertahankan tembok ini, maka tembok ini akan hancur. Dan jangankan tembok ini, bangsa-bangsa pun akan hancur. Di situ saya terbangun dari mimpi saya berdoa kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan Yesus, mohon berikan hamba hikmat untuk memahami, mengerti apa yang Tuhan maksudkan dari apa yang Tuhan maksudkan dari mimpi ini. Nah, disitulah Tuhan mengingatkan saya satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam Yehezkiel pasal 22 ayat 30. Di situ dikatakan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Nah, setelah saya membaca firman Tuhan ini, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, bukankah di bangsa ini sudah banyak orang-orang yang berdoa mempertahankan bangsa ini? Nah, tetapi rupanya di situ Tuhan mau meneguhkan bahwa apa yang orang-orang lakukan di bangsa ini, semua pendoa-pendoa yang pendoa lakukan di bangsa ini, yaitu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di situ saya tanya bahwa di situ Tuhan memberikan pernyataan lagi bahwa situasi dan keadaan bangsa ini ditentukan oleh orang-orang yang berdoa itu. Wah, di situ saya sangat bersuka cita dan juga sekali heran juga ya, karena keadaan bangsa ini ditentukan oleh orang-orang yang berdoa. Itu yang Tuhan nyatakan. Dan setelah Tuhan nyatakan hal itu, disitulah saya memohon petunjuk lagi kepada Tuhan. Saya berlutut kepada Tuhan dan saya katakan, Tuhan, untuk mimpi ini dan pernyataan Tuhan ini, kalau boleh Tuhan, tolong mohon peneguhan dari Tuhan. Nah, disitulah Tuhan memberikan saya ingatan kepada seseorang. Seorang ini, beliau adalah seorang hamba Tuhan dan saya mengenal beliau, dan pada saat itulah saya menelpon hamba Tuhan tersebut dan saya menelpon hamba Tuhan tersebut, dan hamba Tuhan tersebut merespon dengan baik. Dan beliau berkata seperti demikian, bahwa mimpi saya yang Tuhan nyatakan itu
mereka sangat percaya karena mereka juga mendapatkan pernyataan yang sama seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada saya. Jadi sifatnya saya menelpon mereka rupanya itu untuk meneguhkan apa yang Tuhan nyatakan kepada mereka, bahwa itu benar-benar pernyataan itu berasal daripada Tuhan. Sekalian juga meneguhkan mimpi saya, pernyataan Tuhan kepada saya bahwa itu bukan kebetulan dan itu benar-benar juga adalah pernyataan dari Tuhan. Nah, setelah saya menelpon hamba Tuhan, kami terus berbincang-bincang panjang lebar, dan disitulah hamba Tuhan itu memberitahukan kepada saya bahwa arti mimpi ini, bahwa kedepannya bangsa kita ini akan dilanda satu bencana yang sangat besar. Di situ ada teror-teror, di situ ada krisis, dan di situ keadaan bangsa kita sangat tidak menentu dan sangat mencekam. Dan hamba Tuhan itu berkata, kita harus berdoa bagi bangsa kita. Dan singkat cerita, akhirnya kami putus hubungan telepon, dan disitulah saya melanjutkan perenungan saya kepada Tuhan. Saya terus bertanya pada Tuhan, saya katakan seperti begini, Tuhan Yesus, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan apa sih yang menjadi hati Tuhan untuk bangsa ini? Nah, di situ Tuhan banyak berbicara bahwa kerinduan Tuhan di bangsa ini adalah keselamatan jiwa-jiwa. Nah, di situ saya menangis di hadapan Tuhan, dan di situ saya bisa merasakan bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada jiwa-jiwa yang ada di bangsa kita. Dan pada malam harinya kembali saya bermimpi, saya dibawa oleh Tuhan ke sebuah hutan. Dan hutan ini sangat luas, dan pohon-pohon yang tumbuh di hutan ini tidak ada pohon yang kecil satupun yang saya lihat. Semua pohon itu besar dan tinggi. Nah, di situ Tuhan berkata, perhatikan baik-baik pohon itu. Tapi setelah saya perhatikan pohon itu, saya melihat bahwa pohon itu baik adanya. Tidak ada satupun yang jelek dari pohon itu, atau tidak ada satupun yang saya lihat bahwa ada keganjilan di pohon itu. Pohon itu tumbuh dengan subur, sangat baik. Nah, tetapi tiba-tiba dari langit itu turun sebuah pesawat. Saya katakan pesawat karena dia alat transportasi yang turun dari langit. Dan ketika mendarat, seketika juga itu keluar orang-orang dari dalam pesawat itu. Semua orang-orang yang berpakaian seperti astronot. Dan saat mereka keluar dari pesawat itu, mereka langsung menembaki pohon-pohon itu. Dan saya bingung pada saat itu, kenapa mereka menembaki pohon-pohon ini? Dan saya bertanya, kenapa Tuhan? Mereka ini berpakaian astronot dan mereka menembaki pohon-pohon ini. Dan Tuhan menyuruh saya untuk maju mendekati pohon-pohon itu. Setelah saya maju mendekati pohon-pohon tersebut, dan saya melihat rupanya ada virus corona di pohon-pohon itu. Dan di situ saya menjadi kaget, karena kenapa saya bisa melihat virus corona itu. Dan disitulah dalam mimpi itu Tuhan memberi pengertian, pemahaman kepada saya bahwa itu semua atas seizin Tuhan. Dan disitulah Tuhan Yesus menyatakan bahwa jika umatku menyembah aku dengan benar, dengan tulus hati, dan dengan segenap hati, maka sorga akan bergerak menyerbu bumi. Dan jika umatku hidup dengan benar dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menghancurkan semua virus corona. Dan bahkan jika seseorang menyembah kepada Tuhan dengan segenap hatinya, maka virus corona yang ada di dalam tubuh orang itu, Tuhan sendiri yang akan membunuh. Nah, setelah
saya mendapatkan pernyataan Tuhan itu, di situ saya terbangun dari mimpi saya. Dan di situ saya memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam hati saya pada saat itu adalah pernyataan-pernyataan yang selama ini ada yang saya dengar, bahwa virus corona tidak bisa masuk di bangsa kita karena tidak cocok dengan situasi iklim atau cuaca di bangsa kita saat itu. Karena memang pada saat itu virus corona belum ada terdengar masuk di bangsa kita. Dan tetapi saya merenungkan bahwa kenapa Tuhan menunjukkan mimpi ini kepada saya. Dan juga ada didukung dengan saksi, yaitu hamba Tuhan yang tadi yang saya saksikan, bahwa saya menelpon hamba Tuhan tadi sebelumnya, dan itu yang mendukung. Jadi disitulah saya mengambil keputusan. Saya katakan saya percaya dengan apa penglihatan saya, dan saya sampaikan kepada keluarga saya, kepada istri dan keluarga saya katakan, kedepannya bangsa kita ini akan dilanda virus corona, dan jika keadaan memburuk, Tuhan sudah memberi kita solusi. Solusinya yaitu mulai saat ini kita mulai berjaga-jaga, kita mulai berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita berdoa untuk bangsa ini. Saya katakan begitu kepada keluarga saya. Dan singkat cerita, tidak beberapa lama kemudian kita pun mendengar bahwa kami pun mendengar bahwa virus corona sudah masuk di Indonesia. Dan saat itulah saya menghubungi hamba Tuhan tersebut, hamba Tuhan itu, dan saya katakan kepada beliau lewat WA, Pak Pendeta, mimpi itu sudah mulai terjadi. Dan Pak Pendeta itu membalas WA saya dan katakan, iya Pak, mimpi sudah mulai terjadi, kita terus berdoa untuk bangsa ini. Dia katakan seperti begitu. Dan saat itulah saya merenung tentang bagaimana keadaan ke depannya untuk menghadapi persoalan yang dialami oleh bangsa kita saat ini. Dan Tuhan terus mengingatkan saya bahwa solusinya adalah di saat keadaan kita saat ini seperti yang kita alami saat ini, keadaan yang tidak menentu, kedepannya kita tidak tahu bagaimana, atau apapun persoalan yang kita alami saat ini, Tuhan sudah memberikan kita solusi. Yaitu solusinya adalah kita berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati, dan kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, tetapi pada saat itu kembali saya memohon kepada Tuhan, Tuhan, hamba mohon berikan hamba satu ayat lagi untuk hamba bisa meneguhkan pernyataan Tuhan kepada hamba. Akhirnya di situ Tuhan berikan satu ayat, yaitu yang terambil dalam Yesaya pasal 6 ayat 3 dan 4. Yesaya pasal 6 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Setelah Tuhan memberikan ayat ini, disitulah saya mengerti bahwa ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, maka akan ada dampak. Tuhan akan ada kemuliaan Tuhan di bangsa ini. Nah, di situ sangat memberkati saya dan sangat menguatkan saya juga. Di situ saya bersuka cita dan puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Tidak sampai di situ Tuhan memberi pernyataan. Tiba-tiba beberapa lama kemudian teman saya menelpon saya, menghubungi saya. Dia bercerita bahwa di bulan lalu dia terinfeksi virus corona, dan keadaannya sangat memburuk. Dia bernapas sangat sesak, sangat susah dia bernapas, dan bahkan kalau dia tarik nafas, dadanya itu sangat sakit, dan rongga dadanya, tulang-tulang dadanya dia gambarkan bahwa itu serasa mau terbongkar, sehingga dia bernapas sedikit-sedikit.
seperti itu. Dan dia bercerita bahwa dia minum obat ini, dia minum herbal itu, macam-macam dia cerita tentang obat-obatan, tetapi semua itu tidak menyentuh roh saya pada saat itu. Tidak menyentuh roh saya pada saat itu. Tetapi bukan berarti saya menentang obat-obatan ataupun herbal, tidak. Semua itu yang alat-alat yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan kita di dunia ini. Tetapi ketika teman saya ini berkata seperti demikian, bahwa saat keadaannya sudah semakin memburuk, di situ dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati. Tidak ada waktu, katanya, sepanjang hari dia berdoa memuji menyembah Tuhan, dia menyanyi untuk Tuhan, dan di situ dia nyatakan bahwa dia sembuh, dia sehat dalam nama Yesus. Dia katakan seperti itu, dan itulah yang menyentuh roh saya. Di situ roh saya berkobar-kobar dan saya katakan, terima kasih Tuhan. Pernyataan Tuhan ini semuanya sudah lebih daripada cukup. Hamba mohon ampun. Dan saat itu saya berlutut kepada Tuhan, dan pada tanggal 23 Mei 2020 saat kami menyembah Tuhan sekeluarga pada siang hari, tiba-tiba di situ Tuhan mengingatkan saya tentang akhir zaman. Tuhan mengingatkan saya tentang kedatangannya. Dan di situ saya menangis, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, jika benar Engkau mau datang atau Engkau datang, apakah saya dan keluargaku ini sudah siap? Jika benar Tuhan datang, apa yang sudah saya perbuat untuk kemuliaan Tuhan? Jika benar Tuhan datang, apakah saya dan keluarga saya ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Itu terus yang saya tanyakan. Dan puji Tuhan, di situ Tuhan memberikan saya di hati saya satu jawaban, yang jawaban itu sangat-sangat membuat saya terhibur, sangat-sangat membuat saya sangat bersuka cita. Di situ Tuhan katakan bahwa keadaan sekarang mendesak kita untuk kita terkurung di satu tempat, atau ruang gerak kita sangat terbatas. Tetapi Tuhan memberikan kita solusi, yaitu walaupun ruang gerak kita terbatas, kita masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. So kita bisa melakukan apa-apa yang baik, yang memang sesuai dengan hati Tuhan, bukan keinginan kita. Di situ Tuhan menaruh dalam hati saya bahwa kita bisa berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Kita bisa berdoa untuk bangsa-bangsa. Kita bisa berdoa untuk bangsa ini. Kita bisa berdoa untuk pemerintahan kita. Kita bisa berdoa untuk situasi-situasi yang terjadi di bangsa ini. Kita bisa berdoa untuk orang-orang yang terinfeksi virus corona. Dan Tuhan di situ terus menegaskan bahwa Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan mau keselamatan jiwa-jiwa itu. Nah, inilah yang membuat saya bersuka cita. Dan melalui kesaksian ini, dengan kerendahan hati, bukan berarti kami sudah lebih baik, tidak. Tetapi di hari-hari akhir ini, menjelang kedatangan Tuhan, saya pun terus terang di dalam kesaksian ini sudah berkali-kali saya membawa kesaksian ini. Ini rekaman saya yang ke-6 kali, di mana tantangan untuk saya membawa kesaksian ini begitu besar. Tantangan untuk saya membawa kesaksian ini begitu hebat, sehingga hari ini saya percaya kalau saya bisa berdiri, bisa bersaksi saat ini, itu semua cuma karena pertolongan dari Tuhan. Untuk itu, jika saudara yang menonton kesaksian saya ini, mari kita yang sudah berdoa, mari terus bergairah, terus dalam doa itu. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan inginkan. Dan yang belum melakukan doa itu, mari kita sama-sama berdoa, kita memuji menyembah Tuhan tanpa putus-putusnya.
Kita berdoa bagi jiwa-jiwa, kita berdoa bagi kebutuhan bangsa-bangsa, kita berdoa bagi kebutuhan bangsa dan kota kita. Kita berdoa bagi semua orang-orang yang terinfeksi virus corona. Kita berdoa bagi para medis, kita berdoa bagi pemerintahan bangsa kita. Mari sama-sama kita mulai saat ini kita bangun mesbah dalam doa dalam keluarga kita. Karena hari-hari ini semakin dekat kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan jika ada yang menonton kesaksian saya ini, hamba-hamba Tuhan, saya mohon terus mendoakan saya sekeluarga, dan juga saudara-saudara semua. Saya mohon bantuan saudara-saudara untuk saudara-saudara semua mendukung saya lewat berdoa bagi kami sekeluarga, sehingga kami terus bisa kuat berdiri untuk menyaksikan apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya tutup kesaksian saya dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, di mana hari ini Bapa kami sudah selesai bersaksi, kami sudah selesai Tuhan menyatakan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, ini semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan, yang kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.